sampel yang digunakan bahannya cair seperti minyak, terus ya minyak, pokoknya sifatnya cair yang bisa menyebabkan itu kalian terpleset. Nah itu sejauh mungkin itu dihindari, dalam artian jangan sampai ada yang menetes ke lantai ataupun di atas meja gitu. Jadi penggunaan lap kalian, lap kasar sama lap halus kalian itu ya untuk mereka-mereka tadi. Jadi ketika direaksikan dan itu di atas meja, itu diamparkan si lap kasar tadi atau lap halus tadi. Jadi ketika direaksikan ada yang menetes di samping, itu tidak akan terkena kalian. Yang pertama terkena itu adalah si lap tadi. Seperti itu. Terus kalau misal kalian mereaksikan mereaksikan senyawa A tambah B, ya kan? Jangan lupa handscoon-nya tetap juga dipakai. Jangan mereaksikan tanpa menggunakan handscoon, karena yaitu tadi paparan itu terjadi karena yaitu tadi keteledoran kalian biasanya. Terus kalau misal ada gas atau bau yang harus diamati dari proses reaksi kimia, jangan langsung disodorkan di hidung. Ya, cukup diginikan saja. Ditebas-tebas gitu. Ya, seperti itu. Ya, paham? Yang bisa dicicipin itu biasanya adalah bahan kimia sediaan obat. Zat aktif obat itu bisa dicicipin. Tapi selain itu tidak. Kalau kayak parastamol, terus kayak ampicillin, terus obat lah, sediaan zat aktif obat, apalagi ya diphenhidramin HCl mungkin, terus asam ascorbat itu boleh dicicipin ya, tapi kalau selain itu nggak boleh dicicipin gitu ya. Jadi ada bahan-bahan kimia yang bisa kalian rasakan, kalian identifikasi dengan indera penciuman kalian sama indera pengecap kalian, tapi ada yang tidak boleh. Seperti itu. Ya, jadi mereaksikan senyawa A B jadinya C atau senyawa A ditambah C jadinya B, ya, itu jangan melakukan tanpa adanya prosedur. Paham? Jadi biasanya ada prosedur kerja itu yang diikutin. Kalau tidak ada di prosedur kerja, jangan pernah diikutin. Kadang ada mahasiswa mau cari tahu, oke, silakan cari tahu. Tapi ketika ada pedoman, ada penuntun, itu jelas sudah pernah diuji cobakan. Ketika di luar dari penuntun, nah itu bisa jadi sesuatu yang beresiko itu terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau di laboratorium itu keselamatan kerja kalian yang lebih utama. Keselamatan kerja itu yang lebih utama. Seperti itu. Jadi kalau misal habis praktikum itu segera mungkin kalian cari susu, entah susu putih atau ini, supaya terdenaturasi senyawa-senyawa yang tadi itu kalian hidup. Ya. Diikat sama si susu, nanti baru dikeluarkan melewati urin. Ya. Paham? Ya, jadi bahan kimia itu semua yang ada di alam ini bahan kimia, semua, nggak ada yang tidak bahan kimia, tapi ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan, ada yang boleh dirasain dan ada yang tidak boleh dirasain. Ya, susu protein kan boleh dirasain, telur itu adalah protein, boleh dirasain ya, tapi ya itu tadi bentuknya dalam bentuk apa dulu. Ya, kalau misal kayak alanin,
tritoptan. Nah, itu dalam sediaan zat kimia. Nah, itu tidak boleh kalian rasain, ya. Tidak boleh kalian cobain rasanya apa enggak. Tapi kalau proteinnya dalam sudah jadi produk itu boleh. Ya, paham ya? Oke. Sama juga kayak etanol, metanol. Nah, itu nggak boleh dirasain, cuman boleh dihirup. Itu pun dihirupnya nggak boleh dekat, jauh-jauh. Ya, jadi kalau misal mau disuruh coba cek deh itu baunya apa. Nah, itu jauh-jauh gitu. Jangan dekat-dekat kayak gini di dekat hidung. Nah, itu langsung ya kalau misal terpaparnya itu tidak menyebabkan kejang-kejang dalam artian oksigen yang masuk di hidung kalian itu diikat sama si senyawa tadi. Itu bisa jadi langsung ketidaksadaran hilang. Tidak sadar, kesadarannya hilang, kesadarannya hilang karena itu tadi seharusnya oksigen yang masuk, kalian dekatin bahan kimia yang terikat dengan oksigennya, akhirnya oksigennya nggak bisa masuk di dalam. Harusnya oksigen yang masuk, bahan kimia yang masuk ke dalam. Ya paham ya, jadi banyak hal yang menurut kalian itu tidak akan menyebabkan resiko untuk keselamatan kalian, tapi secara tidak langsung hal-hal yang kecil itu bisa jadi beresiko. Udah pakai hot plate, panasnya sepanas-panasnya, tapi di sebelahnya ada senyawa yang mudah terbakar. Atau misal kalian disuruh panasin senyawa, suruh nguapkan kan si etanol atau metanol gitu. Tapi kalian tidak jaga. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, jadi semua prosedur ketika kalian harus ada di situ, kalian harus ada di situ. Ketika suhunya yang disuruh adalah 60 derajat, kalian harus ikutin 60 derajat. Nggak boleh lebih daripada itu. Karena yaitu tadi kembali ke sifat fisika kimia dari bahan-bahan yang kalian mau reaksikan, bahan-bahan yang mau kalian gunakan. Nah, fisikokimia itu penting. Sifatnya, kelarutannya gimana. Oke, gimana Aji? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya Bu, saya izin bertanya Bu. Oke, apa? Silakan. Kalau untuk di lab Unmul sendiri, apakah pernah ada terjadi kecelakaan kerja gitu Bu? Wow, banyak. Kalau yang paling parah Bu? Yang paling parah itu ketika tidak sarapan, terus dia hirup bau dari senyawa-senyawa yang aromatik, itu seketika langsung pingsan. Ya, itu yang sering yang terjadi. Kalau yang parah, insya Allah belum terjadi seperti itu. Yang sering banget itu adalah ketika mahasiswa tidak tidur satu malam buat laporan, terus pas giliran praktikum pagi tidak sarapan, karena kalau mau praktikum itu harus fit, harus makan, nggak boleh nggak makan. Ya kan, gimana sudah tidurnya kurang, terus nggak makan, terus mereaksikan bahan kimia, itu terpapar sedikit saja dengan bau, itu dia langsung
kesadarannya hilang gitu ya. Sama yang biasa itu kalau nggak salah tuh ini juga ya, itu yang pingsan, sama ini kena HCL tapi dalam jumlah yang sedikit sih, itu tadi karena kelalaian dari si mereka juga. Jadi kalau praktikannya lalai, resiko pasti ada. Yang terus itu tadi ketika cuci bahan kimia itu biasanya kan karena wastafelnya kurang besar kan ya, kurang besar itu biasanya cuplikan apa ini cepretan-cepretannya dari tampiasannya dari keran itu biasanya kalau misal mahasiswanya nggak hati-hati bisa jadi terpeleset. Itu aja sih, kalau yang lain-lainnya nggak ada. Kalau di lab kimia masih dalam resiko-resikonya tuh diantisipasikan jauh-jauh memang. Cuman ya itu aja yang keseringan. Kalau sampai menyebabkan kematian, insya Allah belum ada. Dan semoga saja jangan terjadi gitu. Kalau untuk misalkan pingsan gitu, nah itu penanganannya bagaimana ya Bu? Untuk kami nanti siapa tahu tiba-tiba ada yang pingsan gitu Bu. Yang pertama kita harus tahu dulu penyebabnya dia pingsan. Apakah dia terpapar sama senyawa-senyawa yang organik dalam artian bau-bau yang metanol, etanol, apa segala macam. Kalau misal tidak menggunakan, misal nih mahasiswanya praktikum kalian tidak menggunakan bahan itu, ya kan, cuman kayak FCL3 atau AgNO3 itu masih sederhana dan resiko terjadinya pingsan itu tidak, berarti kemungkinan si anaknya ini dalam kondisi tidak enak, tidak sehat gitu. Nah kalau ini biasanya ditaruh di ini kan di dalam laboratorium itu ada musola kecil untuk diistirahat, terus dikasih kalau misal belum sadar masih di ini sih, masih dicoba untuk sadar, dikasih gerakan-gerakan kecil supaya kesadarannya pulih kembali. Habis itu ya dikasih makan lah. Kalau belum makan kasih makan, suruh makan, dibelikan makanan di belakang yang terdekat. Tapi kalau misal menggunakan bahan-bahan yang mudah menyebabkan paparan itu dan si anak sekitar 1 jam dia nggak siuman, itu kami antar ke lab, kami antar ke rumah sakit atau klinik Unmul. Jangan sampai berakibat sama paparan dari si bahan tadi ketika praktikum. Oke, ya kalau pingsan cuman pingsan karena belum makan aja sih, biasanya lebih sering karena waktunya untuk makan itu tidak ada. Karena ngurusin laporan malam kan, udah tidur-tidur, makan malas, besok paginya praktikum tepar jadinya. Nah itu biasanya ya itu aja. Bagaimana Jasmine? Ada yang mau ditanyakan? Itu kira-kira masuk ini enggak? Keselamatan kerja enggak kalau enggak makan? Masuk, Bu. Iya. Itu lebih penting. Makan itu adalah hal yang paling penting. Ya. Apalagi waktu kalian yang tidak banyak antara tidur dan makan, ya, itu resiko terjadinya kecelakaan di dalam laboratorium itu pasti ada. Salah satunya itu pingsan tadi. Nah, paparan tadi seketika langsung. Karena itu tadi. Dan biasanya anak-anak itu kalau praktikum paling sering nggak maskernya tuh ada di badan tapi kan jarang digunakan.
paling sering. Untungnya COVID ini mengharuskan pakai masker di dalam ruangan. Jadinya masker itu tetap ada di badan mereka, di hidung mereka. Tapi kalau enggak, kadang mereka tuh enggak ketika mereaksikan itu enggak pakai masker gitu. Itu kejadian yang sering terjadi sebelum pandemi. Setelah pandemi ya tingkat kesadaran akan masker tidak hanya karena si COVID ini, untuk hal yang lain, debu dan lain sebagainya. Kan debu itu kan bahan kimia juga ya, paparan juga. Paparannya karena si asap kendaraan, ya entah itu roda 2 atau roda 4. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau pingsan sudah agak berkurang, cuman ya itu tadi pingsan anak-anak banyak tidak masuk labnya karena yaitu sakitnya karena itu tadi tidak menjaga kesehatan. Apalagi mereka-mereka yang punya mah kronis, nah itu kalau nggak sarapan aja atau nggak makan 1 hari saja itu besoknya bisa sakit. Ya, nah, jadi kalian siap-siap nih semester depan udah praktikum kan ya? Ya resiko dalam praktikum itu sejauh mungkin dihindarin. Karena semua interaksi kalian itu pakai bahan kimia semua. Tidak ada yang tidak bahan kimia, di Farset juga sama bahan kimia juga. Cuman ya perlu diwaspadai, semua bahan kimia itu berbahaya. Berbahaya dengan dosis atau takaran yang berlebihan. Ada beberapa bahan kimia yang ketika terpapar dengan kalian itu tidak menyebabkan resiko hari ini, tapi keseringan akumulasinya di akhir. Ya, paham kan ya akumulasinya di akhir? Ya, tidak seperti Jessica yang dikasih cyanida berapa gram dilarutkan di dalam kopi diminum langsung mati, enggak. Ya. Jadi bahan-bahan kimia ya itu tadi ketika terpapar kalian, kontak dengan kulit kalian, itu dia secara tidak langsung paparan tadi, baik itu yang di hidung maupun yang di kulit, itu dia bakal terikat masuk ke dalam kulit kan? Yang masuk ke dalam kulit terikat dengan darah dan akumulasinya itu terakhiran. Jadi kalau misal boleh itu setiap 6 bulan sekali kalian cek, tidak hanya ini ya, tidak hanya cek kadar gula, terus protein dan lain sebagainya. Paparan logam berat juga kalau bisa kalian cek gitu. Karena ya itu tadi aktivitas kalian 1 semesternya di lab gitu. Ya, jadi ya bagusnya seperti itu. Supaya tahu gitu. Apalagi kalau misal sudah sakit-sakit kayak gitu tuh jangan sudah sakit baru ke ini ya, ke dokter. Sudah nggak enak badan sedikit ya ke dokter gitu. Jangan sampai diakibatkan salah satunya adalah paparan dari si bahan kimia tadi. Tidak hanya paparan bahan kimia yang kalian kerjakan di lab ya, obat pun juga sama. Kalian ketika gunakan obat, ya kan seharusnya cuma 1 minggu kalian minumnya sampai 2 minggu itu terpapar juga bahan kimia juga kan obat ya nggak ada bahan kimia kan semua bahan kimia ya jadi bagusnya seperti itu intinya itu adalah jaga kesehatan supaya resiko kecelakaan itu tidak terjadi. Nah, kalau di lab ya bagaimana menjaganya ya itu tadi nih.
resiko-resiko yang terjadi akibat dari kelalaian dalam bekerja. Kalau sudah di lab sudah ada ini, sudah ada pemadam apinya, alat pelindung APD-nya sudah ada, yang kalian gunakan ada, yang di luar ada, terus alat listrik yang digunakan aman, terus ada shower yang mandi itu ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya, shower ketika ada api dia langsung otomatis nyemburkan air sendiri. Terus di kotak P3K tidak hanya kotaknya tapi harus ada isinya juga. Insya Allah. Kalaupun ada resiko dari keselamatan kerja bisa diatasi tanpa harus ke rumah sakit. Ya kecuali ada penyakit yang diderita oleh mahasiswa ya, kalau di lab ada punya penyakit yang tidak hanya yang harus kalian jaga sendiri ya keselamatannya. Jadi biasanya tuh ada yang punya penyakit lain ya, penyakit lain dalam artian penyakit kronis mungkin atau bagaimana gitu. Nah itu kalau misal ada seperti itu, nah itu harusnya dilaporkan pada saat kalian jadi mahasiswa baru. Karena ya saking banyaknya mahasiswanya farmasi, kita tidak bisa mendeteksi yang mana yang ini, yang punya penyakit lain selain ini ya, penyakit lain selain batuk, pilek, ya. Kalau asma itu jelas tuh, kalau asma, ISPA. Nah, kalau ISPA itu ya dia harus menjaga kesehatan sendiri terutama. Jadi yang APD-nya kalau perlu dia lebih lengkap. Kalau di kotak P3K kami itu nggak ada obat ISPA, ya dia harus bawa gitu. Kan biasanya kalau orang yang asma tuh, apalagi asmanya sering-sering kumat karena dingin, tuh harus ada tuh di badannya mereka dia bawa alat kan. Ini peralatan keamanan khususnya nggak ada sih, cuma ini aja kalau di lab. Kalau di lab, ini yang penting, APD, madam, terus alat fisiknya kabar, terus ada shower, itu yang lebih penting ada di lab, supaya resiko terjadinya kecelakaan itu minim. Melanjutkan ya slide-nya ya. Udah, slide-nya udah habis. Bukan habis ya, ke enter ke belakang. Potensi bahaya di laboratorium diantaranya adalah bahan kimia, termasuk dalamnya adalah agen penyebab kanker atau karsinogenik, ya. Terus ada racun, ada iritan, terus ada polusi,
Polusi ini yang diakibatkan dari reaksi kimia salah satunya, terus ada bahan yang mudah terbakar, asam dan basa kuat dan lain-lain. Ini adalah potensi bahaya yang ada di laboratorium. Ya, salah satunya yang ini, yang biasa, yang sudah sempat disampaikan sama dosen sebelumnya terkait gambar-gambar dari B3, bahan berbahaya beracun. Ya, jadi ada bahan yang sifatnya karsinogenik, ada bahan yang sifatnya mudah terbakar. Ya, nih, ya kan ya, udah meledak, terus padatannya mudah menyala, reaktif, berbahaya terhadap lingkungan, korosif. Ya, di lab kimia ada itu terpasang di situ. Jadi ketika kalian menggunakan bahan-bahan tersebut dengan gambar-gambar yang ada di botol dari si bahan kimia, kalian sudah bisa mengantisipasi resiko yang akan terjadi ketika menggunakan bahan kimia tersebut. Ya, paham? Jadi yang APD-nya tuh, alat pelindung dirinya tuh benar-benar digunakan masker, handscoon, sama baju. Baju terus sepatu. Ya, kalau di lab kimia sepatunya nggak boleh kayak sepatunya yang kerja di ya di mall, harus tertutup semua. Kalau perlu kayak yang kerja di tambang batu bara sepatunya, ya, supaya kalau misal kena tetesan atau percikan, bukan percikan sih, tetesan dari ketika kalian mereaksikan dan itu bisa berbahaya di kulit, nah itu tidak langsung terkena ke kulit kalian, kena ke sepatu, kena ke baju gitu. Ya, terus biasanya kalau di laboratorium itu tidak dibolehkan menggunakan bahan-bahan karet. Rok, nggak boleh roknya rok karet. Ketika kalau karet kan dia pasti ngepres kan ya di badan. Nah ketika kena cairan begitu agak susah karena dia melengket. Tapi kalau dia kainnya bukan karet, nah itu lebih gampang. Ketika terkena kayak gitu langsung diangkat. Tapi kalau karet agak susah, apalagi kalau misalnya sampai ketat kayak gitu, itu yang lebih berbahaya. Resiko dari kelalaian kalian. Ya, jadi kalau di lab itu sudah ada tata tertibnya dan kalian harus mengikuti tata tertib tersebut. Mulai dari pakaian yang digunakan, aksesoris yang kalian gunakan, hingga sepatu yang kalian gunakan. Itu di lab sudah ditentukan. Kalian nggak boleh pakai sepatu yang seperti ini. Yang berhak tidak boleh, yang menutup sebagian tidak boleh, harus tertutup semua. Itu udah ditentukan oleh laboratorium gitu. Terus terutama lab kimia ya, kalau lab kimia nggak boleh melepas sepatu. Kalau di lab paset boleh, ya kan pakai sendal boleh. Kalau di lab kimia nggak boleh, ya. Kalau lab kimia nggak boleh karena itu tadi resiko dari eh, pekerjaan kalian itu kalau misal gunakannya adalah sendal, wah itu bahaya banget. Terus tidak boleh menggunakan
apa ini, logam mulia, mau emas kah, mau perak, nggak boleh. Jangan sampai nanti ketika kalian reaksikan tiba-tiba ada yang apa ini, kan biasanya kalau nyelup apa mencelupkan atau ngambil sampel gunakan pipet kan biasanya pasti ada yang ini ya, ada yang di permukaan dari si pipet kan. Kan kalau kita ngambil kayak model ngambil obat itu kan biasanya ada yang nempel-nempel di pipet kan. Nah, takutnya nanti itu akan bereaksi dengan logam mulia kalian gitu. Tiba-tiba langsung bereaksi, menimbulkan gas atau apa, langsung kontak dengan tangan kalian kan bahaya kan ya. Jadi nggak dibolehkan. Rambut pun kalau misal panjang harus diikat. Kalau bila mana terurai terus masuk di ini, di tabung reaksi kalian atau gelas kimia kalian, itu langsung bisa jadi dia ada interaksi di situ. Bisa jadi reaksi kimia berjalan di situ sehingga tidak diperbolehkan. Itu adalah salah satu resiko-resiko dari bahan kimia yang kalian gunakan tadi. Terus potensi bahaya fisik, nah tidak hanya kimia, fisik juga terjadi di dalamnya. Radiasi ion dan ion, terus ada ergonomi, kebisingan, ya bisingan. Ini kalau kebisingan ini biasanya yang di fisika tuh. Terus ada tekanan, panas, pencahayaan listrik sama api. Yang kesemuanya itu memerlukan manajemen bahaya atau hazard manajemen melalui 5 prinsip pengendalian bahaya yang bisa digunakan secara bertingkat atau bersama-sama untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat bahaya. Yaitu yang pertama, penggantian yang dikenal sebagai engineering control, terus ada pemisahan, terus ada ventilasi, terus ada pengendalian administratif, dan perlengkapan perlindungan personel. Ya ini kalau beda ya, keselamatan, keamanan, sama ya kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, di apa ini penggunaan bahan kimia sama yang ini kan biasanya kalau bilang keselamatan K3 itu biasanya ada dari K3 juga dari fakultas lain ya. Gizi itu beda gitu. Ada bedanya untuk konsep di bahan kimianya. Tapi kalau yang lainnya bisa kita gunakan konsepnya dari K3-nya dari si Kesmas atau kesehatan masyarakat atau universitas fakultas lain itu bisa. Tapi kalau penanganan bahan kimia itu jarang sekali menjelaskan bagaimana cara menanganinya kalau misal terjadi apa ini resiko dalam bekerja gitu. Seperti itu. Jadi kalau misal konstruksi bangunan ya kan, konstruksi bangunan, mereka-mereka yang kerja di bangunan itu sama, safety-nya sama dengan kita. Menggunakan topi, mereka menggunakan topi apa sih kayak helm kayak gitu kan. Nah, kalau kita tidak menggunakan helm sih sebenarnya. Terus ada yang menggunakan kacamata gitu kan. Nah, mereka sama gunakan kacamata juga. Karena itu tadi kalau ngelas-ngelas ini kan ya, kelas apa ini besi, nah itu kan harus ada mata ini nggak langsung ini kan, kita nggak langsung kontak dengan ini dengan percikannya itu, tapi harus ada kacamata. Di lab juga sama, kita harus ada kacamata. Jadi ketika ada reaksi kimia yang bisa menyebabkan gas, bisa gas, lebih dominan sih gas sih, biasanya gas. Terus ketika direaksikan itu langsung keluar gasnya. Kalau nggak ada kacamata biasanya tuh ya itu tadi yang saya bilang, gasnya tadi tuh bakal masuk ke dalam mata sehingga resiko dari pekerjaan kita tuh pasti ada di situ gitu. Nah, sehingga di lab kimia itu kalau misal ada mahasiswa yang menggunakan softland itu tidak disarankan, bahkan tidak diperbolehkan.
Jadi kalau misal kalian yang min, praktikum pakai kacamata aja deh, jangan pakai soft lens. Karena nanti bakal terjadinya reaksi, reaksinya itu adalah gas yang terbentuk, terus kena mata, ya kalau misal soft lens-nya bisa dibuka, kalau nggak bisa terbuka langsung seketika lengket karena reaksinya tadi, itu gimana? Ya kan ya? Jadi kami dari lab kimia tidak memperbolehkan mahasiswa menggunakan soft lens. Jadi harus pakai kacamata aja. Terus kalau yang apa ini, yang konstruksi tadi, yang kepala tadi tuh ya pakai helm, yaitu tadi yang saya bilang, ketika raknya atau tempat menyimpannya itu kapasitasnya 5 kilo dijadikan 10 kilo, pastinya ada melebihi beban kan ya. Ketika melebihi beban, kemungkinan untuk terjatuh itu pasti ada. Nah, kalau di lab kimia insya Allah enggak sih, enggak ada. Kami nggak pernah ada menyimpan barang di atas. Itu semua di atas meja sama di laci. Jadi aman gitu. Yang yang di atas itu biasanya AC kayak gitu-gitu. Tapi ya kalau misal AC tetap laboran-laboran udah lihat kalau misal ada, misal tahunnya terbuka satu aja, itu udah dilaporkan untuk diperbaiki. Karena tidak menutup kemungkinan kan. Atau misal lab kalian ada gipsumnya tuh, kan ada gipsum di sudut-sudutnya. Kalau misal terbuka, itu biasanya kami langsung laporkan. Daripada nanti kejatuhan kalian, kan itu jadi salah satu resiko dari keselamatan kerja di laboratorium. Seperti itu. Ya, untungnya itu. Cuman ya biasanya yang terjadi kelalaian itu ya itu tadi, larutan yang cairan sih, terutama yang cairan-cairan yang kadang mahasiswa itu lalai gitu, sudah tahu basah tidak langsung serta dicarikan apa pel untuk dikeringkan. Nah kalau udah basah kayak gitu, apalagi volumenya banyak, kemungkinan terjatuh itu pasti ya kalau tidak hati-hati. Oke, ya. Ini yang potensi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang berkenaan dengan jarak terdekat dengan ruang kuliah, ruang administrasi, dan ruang pegawai. Sehingga resiko terjadinya gangguan lingkungan seperti bahaya kebakaran dan penyebaran udara itu terminimalisir gitu. Jadi kalau misal ruang administrasi sama ruang pegawai itu pasti satu ruangan. Ruang kuliah itu sendiri biasanya. Dan laboratorium ruangannya pasti tersendiri. Jadi biasanya tuh ada apa ini, ada khusus untuk ruangan lab sendiri. Misal kayak lab baru di sana. Nah, itu ada ruangan dosennya, ruangan pegawai, tapi ada juga labnya. Dan itu jauh banget posisinya, nggak terlalu dekat. Karena itu tadi paparan dari perlakuan kita tuh itu yang harus iniin seperti itu. Dan kelihatannya tangga naik dan turunnya tuh ya satu aja, cuman ya lumayan space-nya besar. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nih APL yang saya bilang.
Ini masing-masing lab itu biasanya akan berbeda. Ininya apa? APD-nya, alat pelindung dirinya, dalam artian konsep dari praktikumnya dulu apa. Jadi kalau misal praktikumnya itu adalah produksi, maka kepalanya ini harus ditutup gitu kan ya. Tapi kalau selebihnya ya biasa aja seperti ini. Ini kalau misal kontrol kerja-kerja di bangunan ya, konstruksi bangunan. Nah, seperti ini. Ini bising. Kan kalau bangunan tuh kan ada yang ngelas, ada yang apa nih. Ditutup telinganya supaya nggak bising. Karena kebisingan pun jadi resiko dalam keselamatan kerja. Nih. Ini kan yang saya bilang, kalau perlu sepatunya pun harusnya seperti ini gitu. Jadi ketika bahan kimia pekat sekalipun netes ke kaki, itu nggak langsung ke kaki, maksudnya tidak langsung kena ke kulit kalian, tapi kena ke penutup kaki kalian. Seperti itu. Oke. Jadi alat-alat yang digunakan untuk APD itu tergantung dari konteks kerjanya gimana. Kalau di lab itu lain juga. Kalau di bangunan lain juga. Kan ya, kalau di tambang lain juga gitu. Kita akan berbeda ininya APD-nya. Tapi tetap gitu. Fungsi dan tujuannya sama untuk keselamatan dalam bekerja. Oke, kalau gitu nanti minta tolong anu ya, sekretarisnya sama cuttingnya itu untuk tanda tangannya offline ya, saya nggak mau online. Terus silahkan saya kasih kesempatan untuk men-screenshot mahasiswa yang ada di Zoom masing-masing kelas. Jadi yang tidak ada, yang tidak masuk dari awal tadi, itu tidak boleh tanda tangan di absen mata kuliah ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya akan mengeluarkan ujian ujian semester nanti, slide-nya 2, slide ini dua-duanya nanti saya iniin, nanti saya kasih tugas ya, karena harus ada nilai tugas. Mungkin kalau kuis saya nggak kasih kuis, tapi ujian semester saya keluarkan, sama saya akan kasih tugas kalian. Nanti tugasnya saya share ke cutting aja ya. Oke, sudah di screenshot cuttingnya, nanti kasih lihat ke saya ya pada saat minta tanda tangan offline-nya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Atau ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Permisi, Ibu. Suaranya nggak jelas. Nis. Suaranya nggak terlalu jelas. Kenapa, Rasifah? Ada yang mau ditanyakan, Rasifah?
minta tanda tangannya boleh hari ini kah, Bu? Ya, hari ini jam 12 ya, saya tunggu di ruangan ya. Baik, Ibu. Heeh. Kalian kan free-nya jam 12 ya? Baru masuk kembali kuliah jam 1 kalau nggak salah ya. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah yang lain ya. Kimia farmasi dasar ya. Saya ada ngajar itu 2 ya. Kita ketemu di situ di mata kuliah tersebut. Nanti slide-nya saya kasih besok ya. Saya printingkan dulu hari ini, saya kasih besok. Sekaligus dengan tugasnya. Jadi saya kasih catatan itu tugasnya apa. Terus untuk mata kuliah ini setelah saya masuk ini kalau nggak salah, saya cek dulu ya siapa yang masuk supaya nanti dikabarinnya jangan besok mau ini ya, mau kuliah 1 minggu sebelumnya sudah dikabarin ke bapaknya gitu. Karena timnya ini banyak gitu, jangan sampai yang masuk duluan, yang masuk setelah saya itu mungkin lagi keluar kota dan nggak bisa isi, supaya digantikan sama yang lainnya. Kalau hari ini besok mau kuliah hari ini besok kuliah, besok kuliah baru dikasih taunya malam-malam, nah itu bingung jadinya. Bentar ya, saya cek dulu. Oh. Minggu depan Pak Hadi ya yang masuk ya. Oke, kalau begitu saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi nanti di mata kuliah yang lain. Assalamualaikum, saya keluar ya. Ibu. Waalaikumsalam, Ibu.